4,5 Pak. Kita paling Mas, 4,5. Itu paling rapat Pak. Kalau bisa 5. Kalau bisa 5. Daerah irigasi kan bisa berapa bulut kan bisa. Nah, terus kalau jenengan bulut separuh nggak apa-apa Pak. Jadi separuh gini. Ya. Jadi tidak harus separuh artinya sama harus Pak. Berarti Kak dengan satu jalur tok. Satu jalur cuman 2,5. Berarti 2,5 meter tok. Ini cukup. 2,5. Kalau hadapnya ke sana semua. Larik berarti. Ini daun 9 Pak. Di loro, telu, 4, 6, 7, 8 sangat dari sini. Ini 9. Itu yang ke-7. Suaranya beda Pak. Ini labung itu. Kita bang pokoknya berarti pipi Boleh kopong. Itu di daun ke-7. Yang di daun ke-7 kopong. Kopong. Ya, ini yang daun 9 yang idealnya. Nah, lebih kenceng. Terus ciri-ciri ini semangka tua niku niki, Pak. semangka tua. Heeh, semangka wis tua niku iki garing niki. Oh iya. Kitir apa ya? Kitir anu pere napa nggih? Sulure. Pegangan nek pare. Sulur ya. Sungut. Nah, sungut iki garing. Berarti tua. Iki tua, Pak. Nanti dijajah nanti. Ini udah dipetik Mas. Aduh, langsung dipetik ya. Ayo. Saya yang bewong Banjar kok. Jadi gini Mas, ini tambahan dikit ya. Kebetulan nih varietasnya Amara sama Ya no Amara ya Pak. Ini Amara. ya, Amelia. Nanti ini Amara ini kemasan ini. Nanti burin. Jadi ini yang ini Amelia yang baru. Jadi dua-duanya ini non biji, dalamnya kuning. Jadi pada prinsipnya kalau non biji ini memang harus dikawinkan ya Mas ya, harus ya wajib. Kalau nggak kawin berarti nggak jadi, Sawah. nggak jadilah gitu loh. Jadi intinya harus dikawinkan. Jadi nanti ada proses yang perlu dilakukan oleh petani, terutama petani yang mau nanam non biji. Pertama pengecambahan Mas, perkecambahan ini agak beda. Jadi kalau di nanti ini ya nanti kapan Mas dibuka Mas ya, nanti ini bijinya itu keras, jadi harus diceplikin Mas. Iya kayak pare, tapi kalau model pare kan gimana Pak? Dipecah apa dipotong ujungnya? Nah kalau ini dipecah Pak, ini harus dipecah. Kalau dipotong nanti ikut kepotong. Nah nanti dipecah jadi supaya nanti memudahkan untuk tumbuh. Itu memang sementara cara praktis supaya daya tumbuhnya bisa 70-80%. Itu udah 80% sudah termasuk bagus. Itu pertama. Kedua, setelah namanya sudah ditanam nanti ada sistem apa nggih Pak? Mas apa? Pemeraman. Aris bukan Mas, setelah dipindah tanam nanti masalah persemen nanti ada penjelasannya. Terus intinya di apa namanya? Diceplikin dulu, kemudian nanti setelah tanam itu umur 15 hari Mas ya, ada semacam ujung tunasnya ini dipotong. Artinya bahasa Jawanya punggel Mas, punggel. Bukan. Supaya nanti keseragaman di dalam pembuahan. Kebetulan Mas, Seragaman cabang. Mas Haris ini kemarin nggak sempat munggel. Sebenarnya kalau pengen seragam itu dipunggel. Jadi nanti Keluar cabang. Sampai 4 cabang samping. Itu nanti seragam. Jadi posisi buah itu bisa seragam ya. Lurus gitu. Posisi masih mungkin semua. Jadi untuk memperoleh kemudahan kalau ada target, sebenarnya kalau non biji itu buah 1 rugi Pak. Minimal sebenarnya harus 2. Minimal harus 2 non biji. Seharusnya maksimal ya bisa 4, tergantung ya. Kalau bian Amara itu bisa sampai 4 dengan besar semua Pak. Kalau mau ini nggak segera subur, ada contohnya yang buah 4 ini, tapi nggak subur. Ini yang buah 4 kecil-kecil. 1, 2, 3, 4. Jaga. Iya. Ini hampir bersamaan.
Halo Mas Puji. Waduh. Jagungnya panen Mas? Kemarin. Bos jantan. Bos rasanya. Semangka Amara. Seger lur. Semangka non biji Amara. Gimana? Seger oh? Seger banget. Tuh. Tanamannya Amara kok mangane roti. Piye? Terus tambahan Pak, untuk tadi kan setelah dibunggal ya, itu nanti ada yang harus penting itu penyerbukan atau pengembangan perkawinan. Jadi nanti kita menanam non-biji ini harus ada yang berbiji Pak. Nah, itu tadi udah diperintah ini. Cuma memang intinya nih penyerbukan umur usia 25 ke atas. 25 hari Sampai bisa 25 hari lah. sampai 30 hari. Tidak sekali Pak apa pengawinannya, jadi harus minimal berapa Mas? 5 hari, 5 kali ya untuk penyerbukan 5 kali. Minimal. Ya penyerbukan diusahakan jangan sampai umur sekitar 40 ke atas. Jadi 40 ke bawah. Jadi 25 sampai 35. 25 sampai 35. Maksudnya gini Pak, nanti kan ada bunga betina itu bunga pertama, kedua, ketiga ya. Jadi nanti bunga pertama biasanya tetap dikawinkan walaupun nanti memang beberapa kasus itu buahnya nggak sempurna. Nanti buah kedua itu yang sempurna. Cuma ya tetap buah pertama kawinkan, kedua kawinkan. Kalau udah jadi 2 atau memang pengen dibuahkan satu batang lebih dari 2, nanti ya buah ketiga 4 dikawinkan nggak apa-apa. Jadi untuk penyerbukan sendiri nanti kan diusahakan buang bunga tadi yang ke-7 tapi jangan ke-5 lah. Daun ke ruas ke-5 itu kalau bisa tinggal. Ya. Itu Ciri-ciri buah bunga ya. ya bunga. Nah itu. Nah itu bunga. Ini yang betina. Ya. Jantan. Jantan tapi ngambilnya dari yang berbiji. Dari yang berbiji di sana. Kalau tetap non biji nanti Nggak ada tetap serbuk, berbiji. Makanya harus tanam dua varietas. Yang satu baris itu yang paling utara itu yang berbiji Pak. Dikhususkan untuk berbiji. Harus ada tanam ada. untuk berbiji. Karena kita ambil serbuknya. Ini kan pagi itu kan mekar gini Pak. Iya mekar. Terus ini dioleskan. Nah ini. Nah ini kan begini kan. Ini dibuka. Karena ini bukan kalau pagi kan mekar gini. Ini diturunkan ke bawah. Nah, turun ke bawah. Atau dipetili Mas ya. Atau dipetili. Nah, Terus nanti ditutulkan ke sini. muter ke yang kuning-kuning itu. Iya, harus rata. Harus rata. Mboten kalau samping titik gini, nanti hasilnya kempot. Ya, kempot. Berarti kayak yang itu kempot, Pak. Ya. Lonjong. Ya. Harus ke situ sini. Untuk satu ini bisa maksimal 3. Tergantung besar kecilnya serbuk sarinya. 3 buah. 3 betina. 3 betina begini. Nah. Nah, untuk penyerbukannya sendiri, tadi kan saya jelaskan daun ke-7, ruas ke-7, 9, 11 atau 13. Penghitungan ruas Mas. Nah, penghitungan ruas. Penghitungan luas ini, Nah. ini yang besar ini. Seperti ini mungkin ya. Ini Pak. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13 batang itu. Ruas ke-13. Ruas ke-13 buahnya seperti ini. Oh, 13. Nah, bulatnya bagus. Ya. Tapi ini di posisi di cabang utama. Cabang utama. Ya kalau nang cabang niku, Lebih baik cabang samping. cabang samping Nah, itu lebih baik. cabang samping juga 13. Kalau cabang samping biasanya Pak
posisi ini bulatnya rata. Ini rata, nggak dekok kayak gini, Pak. Gitu. Ini pun teng posisi Jadi yang cabang kayak gini ya, Pak. cabang ini, Pak. Sulur lah. Nah, makanya tadi yang dijelaskan dirempel, ini kan. Potong pucuk. Nah, di pojok-pojok kalau merambat semene putus. Jadi anu Mas, Jadi pelihara satu, baru dua, daun nanti ada 5. lagi satu. daun 5 nanti batang utamanya dipunggas, nanti otomatis batang samping dia langsung Keluar. berkembang cepat gitu. Jadi nanti seragam. Melon kayak. Otomatis nanti buahnya di cabang samping semua karena cabang utama udah dibuang. Cuma di sini kemarin pertimbangan apa Mas? Kok nggak di Petugasnya nggak kesini? Bukan. Oh, Yang merawat lagi puyeng. tapi orang sempat buah yang ketika di stopping itu tetap ke ruas yang ketujuh juga. Iya. Diusahakan tetap di ruas ketujuh ke atas. Baik. Terus tadi ya dijelaskan masalah penyerbukan. Semua bunga betina kalau ada Ambil. di atas daun ruas ketujuh, di atas ruas 5 itu kawinkan semua. ya. Tapi nanti ketika beberapa hari lagi jenengan lihat bunganya yang depan itu kok lebih bagus, yang belakang enggak sempurna, segera dibuang yang belakang. Jangan di senajan wis gedene sendok, Pak. Ya, senajan wis mandan semene lah. Eman-eman lah ya. Buang baik. Misalnya kok nggak sempurna kan, nggak sempurna, kelihatan nggak sempurna. Batangnya ini gagangnya cilik, ya, gagangnya cilik, terus pentilnya mandan ora nggak oval, ya, peyang. Buang, kawinkan yang depan. Ada kan ketika ngawinkan kan nyari kayak gini. Ya, misalnya ada beberapa buah lah, salon buah. Ketika kita ngawinkan, ki pentilnya kok di temen main, boleh timburine, wah nah, tapi kok orang sempurna, buang, kawinkan di sini. Asal masih dekat. Tapi kalau terlalu jauh, jangan Pak, Maneman. kasihan Wite. Wite terbatas umur, Bebannya terlalu akeh. Nah itu jarak yang kedekatan dari yang mau dibuang itu kira-kira berapa? Ya nggak mesti Pak. Cuma intinya gini Mas, itu buah pertama, calon buah betina pertama, kedua, ketiga. Biasanya yang pertama ini kurang bagus. Nah, makanya tadi kan gini. Kayak pare, kayak apa Mas ya? Kan rata-rata buah pertama itu dibuang. Nah, buah kedua, 3, 4 dan seterusnya itu yang. Ya, tadi kan dikatakan masa penyerbukan itu kan sekitar umur 25 sampai 35. 10 hari. Sing subscribe boleh wis akeh. Nanti kalau sudah di umur 25 subur kok ada pentil, dihitung. Oke, di godong itu. Kawinkan saja. Tapi nanti selang beberapa hari nanti mungkin selama mengawinkan dalam waktu 1 minggu itu kan kelihatan kurang apik nih buah pertama mau. Buang saja Pak. Kita ambil di daun yang ke-9 atau 13. Itu lebih bagus. Nanti disebari pupuk kapur dulu, pupuk kandang, pupuk dasar, dimasukkan tapi nggak semua, separuh. Dimasukkan separuh. Jadi dimasukkan separuh, nanti posisi ini kan rendah. Posisi rendah, ini tinggi rendah. Jadi jenengan nyiram posisi rendah ini nyiram digletaknya itu rasa ngono mlebu delek, Pak. Mlebu ini delek. Enggak ada efek samping apa ya? Enggak. Tapi lemah jenisnya kayak gini Mas. Utama lemah pasir, lemah ladu. Ya, lemah mau telu guys ceretan guys lemah iki ya. Lemah gelang ya wis ngalaman. Alamat singkek. Di banyu ke kan terus ya pengelap dong ini tanaman. Berarti harusnya tadi yang itu yang di sini ya Pak? Yang di apa? Ya, Lekoknya. tadi kan karena di sini kan Di sini dinaikkan, harusnya, ya. dimasukkan separuh otomatis kan lebih turun. Ya. Lebih turun. Jadi begitu air di sini dialirkan di sini langsung masuk sini. Oh iya. Ini namanya kalau di Turun Jawa tanah. Timur turun tanah, sistem turun tanah. Jaraknya pira ya, Pak? Jarak 80. Oh, Mas Sabar. Jarak Kelingan. Mau di semangka. Mas Sabar ya. Mirip banget Mas Sabar oh. Nah, ini pakai sistem bedengan, bukan bedengan ya, sistem turun tanah. Jadi khusus untuk daerah-daerah atau lahan dengan tingkat kekeringan yang tinggi atau lahan-lahan kering. Jadi sistemnya untuk di lubang ini kita kasih ini, kita lebih rendah dibanding yang lubang sini, lebih rendah dibanding yang sini seharusnya.
Jadi supaya nanti airnya bisa mengalir ke lubang tanam gitu. Itu khusus untuk daerah-daerah atau lahan-lahan yang kering. Apa bisa apa sedurunge gede semeneh. Berarti Kowe ganjil-ganjil. ora gelem gede, cilik bae tile. Jadi paling gede-gedene paling 2 kilo mentok wes. Ning gedung 5. Tapi nek itu biasanya sih gelem 5 sampai 7 kilo sih gelem. Cuman biasanya kulitnya tebal. Kulitnya tebal. Jadi makanya ya memang sifatnya kayak gitu. Kalau tidak di bunga 7. Semangka jenis apa baik tapi nek di bunga rawas ke 7 kebanyakan kulitnya tebal. Tapi idealnya bisa pun yang 9 maksimal 13. Jadi isuk, jadi nek esuk wis setengah 6 sangune gayung golek kembang lanang seakeh-akeh. Jadi senajan sampean ngawin nang nganti jam 09.00 rampung, serbuke sik utuh nang kene. Tapi agar jenengan wis jam 8 tembeng mediki serbuke wis ilang. Wis berkurang sing nang kene, ilang sing urung tapi wis berkurang sing lahan mung berkurang. Wis kena panas wis berkurang. Posisi nek niku lho Pak, nek teng betinane bunga mekar niku ngantos jam pinten kasarane sing siap untuk penyerbukan. Ya, harus idealnya jam 6 sampai jam 9 bagusnya. Bagusnya jam 7. 6 sampai 9. Itu Selama sekitar normal Mas. Nek normal itu seminggu rampung. Ngawinkan. Sekitar seminggu sampai maksimal lah. Hampir semua sudah bisa Berapa pohon? Kabehan. Nek tanpa halang. Mas penyerbukannya satu kali apa beberapa kali? Satu kali. Satu kali. Tandanya mangko kan begitu diserbuki dalam waktu pentil semenit, dalam waktu 3 hari kuwi sejempol temen Mas. Itu tanda-tanda nek penyerbukannya jadi. Tandanya jadi. Tapi kok dalam waktu kan bunga persisi kayak gini ya dagangnya. Engko dalam waktu 3 hari kok lenceng kayak cilik terus ijone beda, kok ijone ijo Tua. ijo seger, ijo tua, berarti gagal. Kudune gedeni wis bungane iki kelopake iki wis alum kok miliki berarti gagal. Tapi nek niki pun ke agengen. Sik niki ya contohnya ya, Pak. Nah niki. Heeh. Nek pentil semene Mas, iki biasanya ning buah ning ruas 13 pentilnya semene. 9-13. Nek batangnya subur. Tapi nek yang pentil godhong ruas ke-7 luwih kecil maning. Ora gelem gede. Mana bagusnya idealnya memang di 9 sampai 13. Berarti harus ganjil ya, Pak? Nah, memang lo pentilnya memang ini ganjil. Iya. Orang mungkin ini genep. Heeh. Nah, pentilnya semangka itu mesti ini ganjil. Nah, enggak gelem orangnya sini genep. Jadi memang 5, 7, 9, 11. 11 itu baik jarang. Oh. 11 jarang. Biasanya langsung 13. Tapi kadang-kadang Angker. sing sering nang gunung. Karek aku rumah di semangka wis suwe-suwe sing anggen ngitung mesti ketemunya nang kono kuwi. Angka 11 itu jarang. Angka 11 jarang. Jadi nek ruas 11 itu jarang. Habis 9 kulo teh aduh 13. Nah, misalnya penyerbukan nang ruas ke-7 gagal. Penyerbukannya dia akan gagal. Heeh. Berarti bisa nang ruas mau Nah, kan ruas ke-7 itu sekitar umur 25 Mas. 25. Masih nom. Masih muda. Sekitar 25 itu sudah ada. Idealnya kan umur 30 sampai 35 hari. Itu harus sudah selesai penyerbukan ya. penyerbukan. Tapi nek di ruas. Tapi diutamakan itu penyerbukan di cabang, bukan di cabang. Jadi batang utama. Oh, di batang utama ya. Batang utama ada bercabang. Ya. Batang utama pasti kembang dhisik. Aja dikawin apa? Kok cabangnya kalah kabeh. Oke. Berarti yang dikawinkan yang cabangnya. Itu kalau mau Berapa? tanpa jenengan tanamnya tanpa pemangkasan. Ya. Kalau yang pemangkasan. Nah, kalau pemangkasan otomatis dicabang semua kan. Ini umur 25, umur sekitar 20 hari, sekitar 1 sekian duwe. Potong del, nanti dipelihara cabang 3. Cabang 3 itu dipelihara. Nanti 3-3-nya itu kadang-kadang telurnya bareng. Telurnya memang bareng pentile. Nek ora bareng kadang-kadang ya selisih sedikit.
nek bareng cabang telu kawin kabeh sak anane. Wis semangkanan biji kayak gitu aja. Jadi nggak usah mikiri seleksi kayak melon. Nggak usah mikiri seleksi. Pokoknya angger sing kalah ya cilik. Terus makanan biji kayak gitu. Yang penting anak pentil kawin terus. Tapi angger keton dadi ya wis, ngarepe tenaga betul apik banget burune. Anak pentil mana kene kok. Akhiran lah. Nah, waktu ngawin kan, wih ki pentil apik taman didoleki. Wah, karena wis sendok bebek, wis ora usah ngarepe wis tinggal bae. Ketok. Kawin namanya Ora diinu, Pak. Itu dibuang. Heeh, buang. Apa nih? Pentilnya dibuang apa dijual? Ora jorok bae ora dikawin wis iso kaya iki wis. Oh, cilik dewek. Cilik dewek. Ya, Cuma kadang-kadang terkecoh. Kayak kami kan disit kan Kang Sandi. Kadang-kadang terkecoh kayak gini. Ya, orang Pentil bisa semakin kawin. ke atas, Ya. itu pentilnya kembang gede-gede, Pak. Semakin nyenengi, kayak wis arep ngawin wis regep banget kayak gitu. Tapi hasil akhir Nah, tapi kan hasil akhirnya kurang. kan umur semangka kan terbatas cuma 60 hari. Ya. Kalau ngawinkan sampai di atas 17, urung tua itu wis rekasa boleh numpani. Oh iya. Akhirnya orang gede. Di atas 17 maksudnya ruas ke atas 17. Di atas 13 ke sana itu sudah. Makanya kan wingi aku iki kecolongan, Pak. Ini tawet Pak. Ini kan misalnya cabang utama, cabang yang lain dibuang. Itu kira-kira yang pembuahan paling bagus yang kita sisakan itu pas cabang keberapa? Ini cabang utama. Iya. Kalau cabang utama diusahakan 13 ke atas. Diusahakan ke 13. Kadang-kadang resikonya itu di cabang utama itu penyerapan nutrisinya lebih cepat. Jadi kalau sing cabang pentil sing cabang dalamnya berpotensi bagus kalah. Terus sing sering ngangger ning cabang utama, kuwi nek penyerbukannya kurang sempurna, ora rata banget. Bentuknya enggak rata, enggak bulat. Enggak bulat maksimal. Ya, boleh kayak ngadien ya. Berarti ini gue punya masalah. Penyerbukannya kurang rata. Jadi Yang sing gulon kae kan yo ngerti. nek amara tuh bandel urusan dalam ini perawatan bandel. Jadi makanya aku ini colongan Amelia gue ujarku sifatnya kayak amara jadwalnya mupuk pas pentil arep kembang aku nekat bae pupuk ternyata dikawinkan jadi Amelia ini enggak. Jadi ini Amelia gue nggak diusahakan terus keton pentil tapi wujud pentil tapi cilik. Nah, pentil tapi cilik pupuk dhisik. Gue kira-kira pentil ini 5 hari tembel megar. Jadi gatra apa jenenge? Pentil lah. Sekitar mungkin semene kan keton ya. Semene iki anak kayak gue wujud pentil. Nah, gue mungkin sekitar umur 25 hari itu mupuk paling awal sebelum perkawinan atau 22, 23 jangan sampai 25 Benar enggak dipupuk lagi? mupuknya mana nek wis dadi pentil lah selesai ngawin kan Berarti perawatan dari nol tuh baru 20 berapa? 22 hari mulai umur apa gimana? 1 minggu 1 minggu. pindah tanam. Perawatan Nah, nanti dari perawatan. nanti pindah tanamnya kan benihnya itu kan istilah apa ngomongin ya Cedera. ya kayak pele ya apa keper Ya, Kitir. titir. Nah itu kan bunga keluar daun Ya. daun satu nah itu baru dipindah tanam keluar daun satu pindah tanam dari pindah tanam sampai ke pemupukan awal 1 minggu dikocor kocornya ya lu pancingan lah ora kakek Rutin banget interval berapa hari Pak? 10 maksimal hari jadi dari seminggu malih boleh setiap seminggu boleh atau mungkin 10 hari boleh tergantung pupuk dasar kan kalau pupuk dasarnya kuat banyak itu bisa di interval 10 hari kuat Pakainya pupuk dasarnya kimia apa? pupuk kandang yang banyak nek ngene jenengan bisa cari Ponska pupuk Ponska yang SP 36 bisa didapat itu lebih bagus. Nah aku ini orang bisa ngolet jadi ya memang kendalanya ini pupuk dasarnya kurang maksimal kudune anak Poska ZA Poska TSP karo
urea sedikit Perbandingan atau pakai SK boleh. perbandingan Ya perbandingan 1:1 lah. Niko Pak, mungkin ada rekomendasi pupuk setelah dikawinkan atau setelah udah jadi pentil apa gitu? Nah, setelah susulan itu boleh pakai NPK Mutiara lebih bagus. Kalau nggak ada ya di Poska. Kalau Poska lebih baik direndam dulu semalam. Jadi kan mungkin bisa dihitung benora ngerendemi benora kakean mungkin bisa ketika bernandur kan nyiram bernandur gue siki pindah tanam mungkin 2 hari disiram. Nah nanti disiram pakai gayung. Jangan hitung 1 gayung itu kira-kira jadi berapa pohon. oh perkiraan pupuknya ya. 1 gayung itu berapa pohon. Nanti berarti sekitar nanti dihitung 1 ember itu berapa gayung kali berapa pohon. Misalnya 1 gayung jadi 6 pohon. Nah 1 gayung 6 pohon. Berarti kapasitasnya 1 larik berapa puluh pohon atau berapa ratus pohon, berapa ratus batang. Nanti dibagi dengan berapa gayung tadi kan. Itu juga bisa jadi patokan. Sistem apa gua pupuk dasarnya digowak apa? Ya sistem penanaman kan sesuai dengan lahan Pak. Kondisi lahan. Ini kita nggon kulo tanam sistem turun tanah namanya. Jadi nggak pakai galengan. Justru di belumbang. Oh, zona apa? Sukon ya. Nah, jadi di belumbang kiri kanan. Jadi jarak ini yang tengah ini 30 sekitar segini lah, 30. Nanti di belumbang lagi 30. Kedalaman boleh 20 boleh, lebih dalam juga nggak apa-apa. Idealnya sih 20 saja, 25. Pacul lah ya. Jerune itu kan ambane sekitar 30 ora dipacul, 30 lagi dipacul. Nah, itu tanahnya jenis kering banget, Pak. Pengairannya susah. Tapi yang irigasi lebih baik di galem. Gulut. Gulutan juga ada dua cara. Satu mulsa itu kan ukuran 160. Mau gulutan besar atau kecil, gitu. Kalau yang mau gulutan besar berarti 120 galengan siji dibolongi tengah plastiknya. Pakai satu mulsa itu cuman 1 baris tanaman. Tapi kalau mau ngirit disigar. Berarti galengannya cuma 60. Jadi pupuk kandang dibanyakin penting, Pak. Kuncinya di pupuk kandang. Pupuk setelah ini Pak, masa generatif berarti sudah habis penyerbukan. Jadi pemupukan dasar, kalau pemupukan dasar pertama kan yang pertama disebar itu dolomit. Kapur dolomit. Habis dolomit pupuk kandang. Jadi menurut wong Banyuwangi biyen guruku ya, guru maka kowe enggak boleh pupuk kandang dulu. Dolomit dulu. Kalau pupuk kandang itu enggak boleh di atasan dolomit. Ini jare bosku lah. Tapi memang perlakuannya seperti itu. Jadi dia pengalaman berpuluh-puluh tahun di Semangka, orang Banyuwangi, pakarnya Semangka. Jadi dolomit dulu, terus baru pupuk kandang, baru pupuk kimia. Disebar. Ini nih saya sekitar kalau 1000 pohon biasanya sekitar perbandingannya sih sebaiknya N-nya dikurangi. Jadi kalau tadi SP mungkin 125 lah. Kalau seprapat apa ya? Seprapat bau 125 kilo. Pupuk kimia nih. SP sama NPK sama CA. Sekantong setengah. Fase generatifnya Pak, fase setelah penyerbukan kan mulai agak besar. Nah, ini Pak pengocoran. Itu bagusnya sebenarnya kalau ada modalnya itu NPK Mutiara sama ZK. Kalau nggak ada ya biasa kalium biasa itu. Kalsiumnya berapa Pak? KCl. Kalsium tergantung jenengan biasanya kalsium itu bisa dilihat di indikasi kalau tanaman tomat biasanya ya. Tanaman tomat. Biasanya yang kena tanaman tomat, Mas. Jenengan anggaran duwe tanaman tomat, yang kurang tanaman tomat apa lombok keriting, lombok gede, kok pucuknya kuning, berarti terindikasi lemah itu kurang kalsium. Ya, ujungnya burung tua pucuknya kuning, belum semprot. Tuh. Kalau tahu tomat, gue
bosok, Pantat buah. Nah, itu pasti kurang kalsium. Tapi nek terindikasi seperti itu harus pakai kalsium, Pak. Tanah itu harus pakai Apa kalsium. nih semangka mboten? Sepengamatan Bapak kayak. Apakah butuh di kalsium gitu loh Pak, maksudnya? Makanya kan ini kalau di situ ada indikasi seperti itu perlu di kalsium. Sebab nek semangka kurang kalsium, jerone kopong. Segitiga. Segitiganya gede banget. Gede. Nah, Nah, kopong itu kurang kalsium, Pak. Kopong. Jadi nek semangka kayak timun barang itu kan ambil kurang kalsium tengah kopong. Pecah segitiga. Itu kurang kalsium. Kalau timun. Nah, pemberian kalsium itu nggak bisa kayak tanaman-tanaman pendek itu diberikan setelah terlihat gejala. Nggak bisa. harus pencegahan. Harus pencegahan, harus di awal. Nek kapur dolom itu kalsiumnya kan sudah mati. Iya, sedikit. Kalau pingin tinggi, kapur bangunan. Iya. Kapur bangunannya. Jadi kapur bangunan itu yang jadi tepung ini sebarkan nggak masalah. Itu dari awal, Pak. Yang buat awalnya. Atau mungkin susulan dari kalsium yang nitrat yang pakan itu kilon itu boleh. Itu untuk pemupukan 1 2 3 kalsium. 1 2 3 pemupukan awal, kedua, ketiga. Nah, berarti kan generatnya usia 25 ke atas. Atas itu nggak usah pakai kalsium. Nah, itu maksudnya intervalnya 4 hari boleh, 5 hari boleh. Tapi sampai sampai usia Mulai di stop pupuknya sampai usia berapa? stop pupuknya sekitar berarti merah muda ya. Sekitar umur 45-50 stop pemupukan. Iya. Tergantung kondisi. Kalau masih ada kelihatan tanamannya masih subur, masih mampu, terus ada buah yang kecil-kecil, tambahin masalah. Tapi ya biasanya sekitar 45-50 itu sudah berhenti. Nah, Pak, ini kalau berbiji, kalau non biji biasanya sekitar 50 itu berhenti. untuk Terakhir. ini Pak, kendala penyakitnya Pak, apa aja Pak Aris? Penyakit tergantung kondisi, Mas. Ya. Kalau penyakit tergantung kondisi lingkungan. Kalau lingkungannya panjenengan itu banyak tanaman timun-timunan, resiko rawan. Ya, rawan. Oteng-oteng gampang, Mas. Oteng-oteng penyakit gampang. Sing paling di atas itu jamur, Mas. Nah, yang bercak kuning itu kan, yang timun, nah itu paling susah. Jadi lingkungannya jenengan kok aman, tandurannya batire kayak ngono kuwi budin. Ini nyemprot ping 4 tok, Mas. Fungisida Aplikasi penyemprotan dari tanam sampai hampir panen 4 kali. Enggak, bener langka. Jamurnya orang anak. Berarti penyakit hampir sama dengan timun ya Pak? Sama, Ya, bukan hampir sama. sama dengan timun ya. Sama. Timun, melon, timun-timunan itu semuanya sama. Mau pindah tok penyakit bila nyemat mengenai tambahan Tapi burine bokongnya bisa pecah-pecah kan berapa? AKNN, Mas. AKNN. Semangka pantat buahnya pecah-pecah ya. Itu KKNN. AKNN. Kalau dosis N-nya tinggi, Tambah. dosis airnya tinggi, itu pasti pecah. berarti bapaknya naik KN roti kamera buat apa Pak? Ya terserah, boleh. Ini naik bapaknya Saya nggak pakai. berarti NPK Saya sama NPK Z, saja. sama ZK alien ya KCL. KCL. Saya pakai KCL. Saya kalau konstan mutiara Mutiara bagusnya di situ. kan lebih murah. kan ya lebih main malah sih Kalau bagusnya sih pakai mutiara atau NPK yang subsidi yang pakai putih. Ya. Itu bagus untuk susulan. Tapi kalau pas-pasan ya pakai pos aja nggak apa. Berarti setelah fase generatif bapaknya pengocor pengambilan pembukaan kocor buatin tabur buatin Kocor, Pak. Kocor. Kocor terus ya. Enggak ada yang Soalnya kita kan mengkondisikan tanah. Tanah kering. Mengkondisikan tanah kering. Pernah 1 kali aplikasi ditabur nggak hancur. Mana ya, Pak? Kita lebih efisien itu di kocor. Cuman karena untuk mempersingkat waktu kadang-kadang kan NPK-nya itu direndam dulu. Pas panen. Tapi NPK mutiara nggak perlu direndam. iya udah lalu Udah larut. NPK mutiara udah larut. Terus ini kan ada nggak musa putih? Nggak ada. bening ya. Musa bening. Musa bening. Berarti perbedaannya tadi semangka biji dan non biji adalah kepekaan akar. Akar. Jadi kalau non biji itu
begitu tanahnya lembab, di setiap ruas akar itu, di setiap ruas Muncul itu akar. keluar akar. Kalau sudah keluar akar sampai akarnya banyak dan dalam, itu jenengan dipupuk kayak ngapa, akeh pentiler agak gede, kowe. Kadang-kadang dikawin rada didadi, masalahnya di situ. Tiap ruas itu bercabang, berakar. Makanya resiko. Ditarik, kok ada jadinya? Ada di. Itu pengendaliannya bagaimana? Misalnya aman musim penghujan loh. Musim penghujan, pengendalian paling ya jenengan lahannya jauh dari ayam, dilapisi damen yang tebal. Pelatare we, nah pelatare ya, lapisi damen yang agak tebal. Nah, cuman itu juga beresiko. Nanti ketika buahnya besar harus diganjel. Nanti damennya busuk. Nah, busuk juga tuh ini. Mungkin diganjel sama bambu belah tumpangnya. Jadi semula anggar sekitar mungkin gedene wis ukuran 2 kilo, 1 kilo, 2 kilo itu ganjel. Nah, bisa merendam. Moyot Mas, mesti moyot. Pakai musa gimana? Alasnya mungkin kalau punya musa bekas yang hitam perak, nggak masalah. Nggak apa-apa. Yang penting merambat Mas, merambat nang dhuwure plastik. Tapi harus diratakan dulu sebelum digelar. Nah, ben ora ngendong-ngendong. Jadi tekniknya nanti begitu wis mulai merambat dipasang separuh digelundung. Musa kowe. Digelundung tindih rungkan. Engko nek wis diliwati kowe sing separuh niku wis kliwatan wite, tembe ditarik. Ditarik pol, ganjel. Tengah harus diwai maning ora apa-apa, ora diwai ora apa-apa. Yang penting diusahakan di bawah, di belakang buah itu enggak moyot. Oh, di belakang buah. Heeh, di belakang buah enggak moyot. Oh, yang di atasnya nggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Tapi jarang dengar buah itu moyot, jarang. Jarang. Yang sering itu di belakang buahnya. Di belakang buah nggak muncul akar gitu ya Pak. Heeh. Makanya aku ingin harus nanduran dengan takon plastik itu rawani, harus mau damen rawani juga. Oh, Korea ayam remuk semangka kowe. Yang apa yang Pak? Ayam kayak ya, tapi nek misalnya anak plastik musa bekas Melon gitu. itu bisa. Pas di greenhouse. Mau ngambai ke beri. Anggo drone. Nyemprotnya anggo drone. Jadi mungkin dosis pemupukan susulan ya bertahap lah. Mungkin dari satu ember cat yang gede itu ya. Depolit gede 25 liter ya. Itu aku biasanya pakai pertama itu 1:1. NPK 1 terus pakai ZA atau urea itu setengahnya, 1,5. Kalau urea setengahnya, kalau ZA pakai 1 takar. Ya sekitar gelas aqua lah. Gelas aqua. Anak-anak misalnya 1 gelas, 1 gelas aqua. Misalnya pakai ZA atau urea berarti setengah. Kalau ZA saya pakai full. Bandingnya sama. Karena ZA kan kandungannya cuma 24%. Sedangkan kalau Korea kan dan 60 ya. 60%. Nah, itu kan lebih tinggi. 46. Nganggo main orang masalah ya Pak, main ya Pak ya. Ya main. Orang masalah. Terserah. Ya, cuman dosis disesuaikan dengan masa pertumbuhan toh. Cuman nek wis masa pembuahan, gue dosisnya wis sekitar anggrek NPK Mutiara biasanya saya pakainya sekitar 4 sampai 5 gelas per ember di kulit itu. Buat berapa pohon Pak? Satu ember? Ya saat ini ya 140 itu 2 ember. 140. Berarti sekitar setengah kilo ya Pak. 140. NPK-nya ya. Per tekolit. 140 batang itu 2 ember di kulit. Ya kayak. Jelas satu. 200 mili. 200 mili saya beli 100. Luwih, tapi luwih biasanya luwih pupuk. Ya karo tengah lah, karo tengah ember. 140. Ya mungkin kalau 1 ember di kulit itu untuk 100 kupon mungkin. Sekitar 100 per. Oh, ini sekitar 250 milian lah. Ini segelas aqua. Aku 240. 240.